Jumpa kembali dalam mata kuliah data mining. Kali ini saya akan membahas mengenai materi recovery system ataupun sistem pemulihan. Terkait dengan mata kuliah database mining, recovery system adalah suatu sistem yang dilakukan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi pada suatu database. Jadi ketika kita akan melakukan pemulihan terhadap kerusakan database, tentunya kita harus mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kenapa database itu rusak. Berdasarkan buku Cyberscape dalam Database System Concept edisi ke-6, terdapat failure classification atau beberapa klasifikasi kegagalan. Yang pertama adalah transaction failure, kegagalan transaksi. Terbagi menjadi dua, yaitu logical errors dan system errors. Logical errors adalah suatu transaksi yang tidak dapat menyelesaikan kondisi error internal. Kemudian system errors, yaitu kesalahan yang terjadi karena sistem database berhenti karena terjadi deadlock ataupun kebuntuan dalam suatu proses. Kalau kita lihat transaction error ini ataupun transaction failure ini cenderung adalah suatu bentuk kegagalan sistem yang diakibatkan oleh kerusakan software ataupun kegagalan operasi daripada suatu software. Kemudian kita masuk ke klasifikasi kegagalan yang kedua yang dinamakan sistem crash. Sistem crash ini bisa diakibatkan oleh dua hal, yaitu hardware ataupun software, di mana ketika kualitas software ataupun kualitas hardware yang tidak baik bisa menyebabkan terjadinya kerusakan yang berdampak pada kerusakan database yang sedang digunakan. Kemudian untuk klasifikasi kegagalan yang ketiga, yaitu disk failure, yaitu satu bentuk kegagalan yang diakibatkan karena kerusakan media penyimpan database, misalkan kerusakan hard disk karena base sector. Itulah beberapa penyebab kenapa kita harus melakukan sistem pemulihan terhadap database yang rusak, karena adanya kerusakan-kerusakan, karena adanya kegagalan-kegagalan proses yang berdampak pada kerusakan database. Terkait dengan database, tentunya kita tidak terlepas dari yang dinamakan media storage ataupun media penyimpan. Kita bagi menjadi dua kategori. Satu yang dinamakan volatile storage, yang kedua non-volatile storage, dan yang ketiga stable storage. Volatile storage adalah satu media penyimpan yang tidak aman ketika terjadi sistem crash, yaitu ketika kita memiliki data pada media penyimpan ini, ketika komputer padam, maka informasi ataupun data yang ada pada volatile storage akan hilang. Contoh perangkat yang termasuk dalam kategori volatile storage adalah memori utama ataupun memori dan cache memory. Storage yang kedua yaitu non-volatile storage, survives when system crash. Artinya adalah bahwa media penyimpan ini tetap akan menjadikan database aman walaupun terjadi sistem crash, karena sebelumnya data-data yang ada sudah tersimpan pada media penyimpan ini. Contohnya adalah hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian storage yang ketiga yaitu stable storage, media penyimpan secara stable, adalah media penyimpan yang berada pada area di luar media penyimpan utama. Jadi dengan stable storage kita bisa meletakkan media storage berdekatan atau kita bisa meletakkan media storage berjauhan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini kita memerlukan suatu koneksi atau hubungan dari server utama ke server tambahan. Manfaat daripada stable storage ini adalah ketika terjadi kegagalan pada satu server, maka kita masih memiliki backup lain yang berada pada server yang lain. Contoh, jika terjadi force majeure, jika terjadi kebakaran, jika terjadi kebanjiran pada lokasi server, kita masih aman memiliki data backup yang berada pada server yang diletakkan di tempat lain. Itu yang kedua, pembahasan mengenai recovery system. Hal yang berikutnya yang terkait dengan recovery system ataupun sistem pemulihan, yaitu bahwa kita harus mengenal yang namanya proses read, yaitu pembacaan data, dan kita harus mengenal apa yang dinamakan proses write, penulisan data. Kemudian kita harus mengenal yang namanya proses input, memasukkan data, dan proses output untuk menghasilkan data.
Berdasarkan teori yang disampaikan dalam buku Database System Concept karangan Silver, Scott, dan Sudarsan, kita harus membagi dua kategori mengenai media penyimpan, yaitu media penyimpan yang berada pada hard disk dan media penyimpan yang berada pada memori. Media penyimpan yang berada pada hard disk disebut dengan physical disk. Kemudian media penyimpan yang berada pada memori disebut dengan buffer disk. Dari buffer disk dengan physical disk ataupun sebaliknya, kita bisa melakukan beberapa transaksi. Contoh, data yang ditransfer dari physical disk ke buffer disk disebut dengan proses input. Sekali lagi saya sampaikan bahwa data yang ditransfer dari physical disk ke buffer disk di memori disebut proses input. Kemudian yang kedua, proses output adalah suatu proses ditransfernya data dari buffer disk ke physical disk yang ada di hard disk. Kemudian proses read, proses pembacaan data. Proses read adalah proses ditransfernya data dari buffer disk ke lokal variable. Ya, sekali lagi saya sampaikan, yang disebut dengan proses read atau pembacaan data adalah ditransfernya data yang berasal dari buffer disk ke lokal variable, itu adalah read. Proses yang keempat adalah proses write, penulisan data, yaitu proses transfer data yang berasal dari lokal variable ke buffer disk yang ada di memori. Sehingga kita memiliki suatu siklus transaksi di sini, yaitu dimulai dari input menuju read ataupun pembacaan, kemudian write penulisan, dan output ke physical disk. Dengan demikian, sifat transaksi ini tidak terlepas dari empat hal tersebut, yaitu input, read, write, dan output. Satu pertanyaan saya sampaikan di sini yang memerlukan logika pemikiran dari Anda. Suatu proses read atau pembacaan data tidak akan bisa dilakukan ketika transaksi input tidak dilakukan sebelumnya. Sekali lagi, satu proses read ataupun pembacaan data tidak bisa dilakukan ketika proses input tidak dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa kita pahami. Kita lihat dari definisi proses read atau pembacaan data. Proses read di sini adalah proses ditransfernya data dari buffer disk yang berada di memori ke lokal variable. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan proses pembacaan data atau proses read ketika buffer disk yang ada di memori tidak menerima data dari physical disk yang dari hard disk. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa proses read tidak akan bisa dilakukan ketika proses input tidak dilakukan sebelumnya. Hal ini pun berlaku untuk proses output. Dari definisi kita bisa mengetahui bahwa proses output adalah suatu proses ditransfernya data yang berasal dari buffer disk ke physical disk. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan proses output data ketika data yang berada di buffer disk tidak menerima data dari lokal variable? Sedangkan kita ketahui bahwa satu proses ditransfernya data dari lokal variable ke buffer disk di memori disebut dengan proses write. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses output tidak bisa dilakukan ketika proses write tidak dilakukan sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pemikiran kita bahwa logika proses transaksi adalah demikian, yaitu suatu siklus yang dimulai dari proses input, read, write, dan output. Demikian materi recovery system yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya bisa kita detilkan pada pertemuan kita di kelas. Selamat bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.